Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itsmi Gita Pratini dengan NIM 241730841 dari Prodi Pendidikan Jasmani kelas B. Baik, di sini saya akan membuat video tugas untuk memenuhi mata kuliah yang diampu oleh Ibu Rosti SPD MPD, yaitu tentang pendidikan kesehatan sekolah mengenai perkembangan ilmu gizi, zat makro dan mikro, dan serta sejarah perkembangannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran yang akan membahas tentang ilmu gizi, salah satu cabang ilmu kesehatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pernahkah kita berpikir mengapa tubuh membutuhkan makanan setiap hari? Mengapa ada orang yang mudah lelah ketika tidak sarapan? Dan mengapa anak-anak memerlukan makanan bergizi untuk tumbuh dengan baik? Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dijelaskan melalui ilmu gizi. Pada video kali ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai pengertian ilmu gizi. Pada video kali ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai pengertian ilmu gizi, tujuan dan ruang lingkup ilmu gizi, gizi makro dan gizi mikro. Pada video kali ini, kita akan membahas secara lengkap tentang mengenai satu, pengertian ilmu gizi, dan yang kedua, tujuan ruang lingkup ilmu gizi, dan yang ketiga, gizi makro dan gizi mikro, dan 4, fungsi masing-masing zat gizi, dan 5, sejarah perkembangan ilmu gizi di dunia dan di Indonesia. Dan yang keenam, pentingnya ilmu gizi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai pembahasan kita. Perkenalkan, nama saya Sahralatna. Kita masuk ke pembahasan pertama, pengertian ilmu gizi. Ilmu gizi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara zat gizi. Kita masuk ke pembahasan pertama, pengertian ilmu gizi. Ilmu gizi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan, zat gizi, kesehatan, pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas manusia. Secara sederhana, ilmu gizi mempelajari bagaimana makanan yang kita konsumsi dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Kata gizi berasal dari bahasa Arab, namanya al-ghiza, yang berarti makanan atau zat makanan. Dalam bahasa Inggris, ilmu gizi dikenal dengan istilah nutrition science. Ilmu gizi tidak hanya membahas makanan yang kita makan, tetapi juga mencakup kandungan gizi dalam makanan, proses pencernaan makanan, penyerapan zat gizi, penggunaan zat gizi oleh tubuh, dampak kekurangan maupun kelebihan gizi. Dan melalui ilmu gizi, kita dapat memahami makanan apa yang dibutuhkan dalam tubuh dan dalam jumlah berapa makanan tersebut harus dikonsumsi. Lanjut, tujuan ilmu gizi. Tujuan utama ilmu gizi adalah yang pertama, memelihara kesehatan. Gizi yang baik membantu tubuh tetap sehat dan berfungsi secara optimal. Dan yang kedua, mendukung pertumbuhan. Anak-anak dan remaja memerlukan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Dan yang ketiga, mencegah penyakit. Pola makan yang baik dapat membantu mencegah berbagai penyakit seperti anemia, diabetes, obesitas,
hipertensi, sama ada penyakit jantung, dan keempat, meningkatkan kualitas hidup. Hah? Seseorang yang memiliki status gizi baik umumnya lebih produktif, aktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Masuk ke pembahasan selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu gizi. Ilmu gizi yang kita kenal saat ini berkembang melalui perjalanan panjang selama ratusan tahun. Mari kita lihat perkembangannya secara kronologis. Yang pertama, masa Yunani kuno. Sekitar 400 tahun Masehi, seorang tokoh bernama Hippocrates mengemukakan sebuah pernyataan terkenal. Biarkan makanan menjadi obatmu dan obat menjadi makananmu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hubungan antara makanan dan kesehatan sebenarnya telah disadari sejak zaman dahulu. Dan yang kedua, penemuan sistem pencernaan. Pada abad ke-17 hingga ke-18, para ilmuwan mulai mempelajari bagaimana makanan dicerna di dalam tubuh. Mereka menemukan bahwa makanan tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyediakan zat-zat yang diperlukan di tubuh untuk hidup. Dan yang ketiga, penemuan karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketiga, penemuan karbohidrat, protein, dan lemak. Pada abad ke-19, para ilmuwan berhasil mengidentifikasi 3 zat gizi utama: karbohidrat, protein, lemak. Ketiga zat ini kemudian dikenal sebagai zat gizi makro karena dibutuhkan dalam jumlah besar. Yang keempat, penemuan vitamin. Awal abad ke-20 menjadi tonggak penting dalam perkembangan ilmu gizi. Para peneliti menemukan bahwa selain zat gizi makro, tubuh juga membutuhkan zat tertentu dalam jumlah yang kecil yang disebut vitamin. Penemuan ini menjelaskan penyebab berbagai penyakit seperti skorbut, akibat kekurangan vitamin C, rakitis, akibat kekurangan vitamin D, beri-beri, akibat kekurangan vitamin B1. Penemuan vitamin menjadi salah satu revolusi terbesar dalam ilmu gizi modern. Dan yang kelima, perkembangan ilmu gizi modern. Saat ini, ilmu gizi berkembang sangat pesat. Fokus penelitian tidak hanya pada kekurangan gizi, tetapi juga obesitas, penyakit metabolik, nutrigenomik, gizi olahraga, gizi masyarakat, gizi klinik. Ilmu gizi modern juga mempelajari bagaimana genetik seseorang dapat memengaruhi kebutuhan gizinya. Sejarah ilmu gizi di Indonesia. Di Indonesia, perhatian terhadap masalah gizi mulai berkembang setelah masa kemerdekaan. Beberapa program penting antara lain perbaikan gizi masyarakat, program pemberian makanan tambahan, pemantauan status gizi balita, program gizi seimbang. Saat ini pemerintah terus mengembangkan program penanggulangan, dan penanggulangannya yang pertama yaitu stunting, anemia, gizi kurang, obesitas. Dan kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu gizi makro. Gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar. Gizi makro terdiri dari 3 kelompok utama. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama tubuh. Setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan sekitar 4 kalori energi. Fungsi karbohidrat.
sumber tenaga, menunjang kerja otak, membantu aktivitas fisik. Sumber karbohidrat yaitu nasi, jagung, kentang, singkong, ubi, gandum. Jika tubuh kekurangan karbohidrat, seseorang akan mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Dan yang kedua, protein. Protein merupakan zat pembangun tubuh. Setiap 1 gram protein menghasilkan sekitar 4 kalori. Fungsi protein yaitu yang pertama, membentuk jaringan tubuh, memperbaiki sel yang rusak, membentuk enzim dan hormon, membantu sistem imun. Sumber protein hewani, ikan, telur, daging, susu. Sumber protein nabati, tempe, tahu, kacang-kacangan. Dan yang ketiga yaitu lemak. Lemak merupakan sumber energi yang paling tinggi. Setiap 1 gram lemak menghasilkan sekitar 9 kalori. Fungsi lemak: cadangan energi, melindungi organ tubuh, menjaga suhu tubuh, membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Sumber lemak dan alpukat, kacang-kacangan, ikan laut, minyak nabati. Meskipun penting, konsumsi lemak yang berlebihan dapat meningkatkan risiko obesitas dan penyakit jantung. Dan kita masuk ke gizi mikro. Berbeda dengan gizi mikro. Gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi memiliki fungsi yang sangat penting. Gizi mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Yang pertama, vitamin. Vitamin membantu mengatur berbagai proses metabolisme dalam tubuh. Yang pertama, vitamin A. Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, mendukung sistem imun, dan sumbernya yaitu wortel, bayam, hati. Dan yang kedua, vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks itu berfungsi membantu produksi energi, menjaga sistem saraf, dan sumbernya bisa dari ikan, telur, gandum. Dan yang ketiga, vitamin C. Vitamin C berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh, membantu penyembuhan luka, dan sumbernya bisa dari buah jeruk, jambu biji, stroberi. Dan yang keempat, vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium, menjaga kesehatan tulang, dan itu sumbernya bisa kita ambil di ikan, kuning telur, paparan sinar matahari. Dan yang berikutnya, mineral. Mineral juga memiliki peran penting bagi tubuh, seperti kalsium, dan berfungsi untuk membentuk tulang dan gigi. Sumbernya itu bisa dari susu, yogurt, keju. Zat besi ini berfungsi untuk membentuk hemoglobin, dan sumbernya itu
ada di hati, daging merah, bayam, dan yang berikutnya yodium. Yodium berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh loh. Dan sumbernya garam beriodium, ikan laut, dan seng atau bisa dibilang zinc berfungsi untuk membantu pertumbuhan, mendukung sistem kekebalan tubuh, dan sumbernya itu di daging, seafood, kacang-kacangan. Dan itu saja paparan yang bisa saya sampaikan. Dan sebagai penutup, mari kita simpulkan materi yang telah dipelajari. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia antara makanan, zat gizi, dan kesehatan manusia. Ilmu gizi berkembang melalui perjalanan panjang, mulai dari masa Yunani kuno hingga era modern. Dan gizi makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Gizi makro terdiri dari vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi sangat penting bagi kesehatan. Dan pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan kualitas hidup. Dengan memahami ilmu gizi, kita dapat membuat pilihan makanan yang lebih sehat dan dan menjaga kesehatan tubuh sepanjang hayat. Teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.